Mau kemana? Mau daftar akpol ya? Hah? Mau daftar akpol? Ini gue. Iya, maaf. Mau siapa bapak? Ada perlu apa? Siapa di sini? Saya Mongol. Mau ketemu sama Bribtu Putri Cikita. Kenal Mongol kan? Segini mah mungil. Iya, ketemu Bribtu Putri Cikita ada? Ada. Bilang aja ada Mongol yang suka dimakan itu. Mohon maaf nih, saya yang dimaksud Putri Cikita. Kok fotonya beda sama Facebook? Masa sih ke Facebook? Lebih cantik loh ya. Terima ampun. kasih Kak Mongol, dari tadi aku tungguin loh Kak Mongol. Ternyata Masih malah di jomblo. luar. Mungkin boleh Mongol pepet ya. Boleh, abis ini kita pepetnya kita ke atas ya. Duh, makasih banget diundang gua. Sebelum lanjut, support terus channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video seru lainnya. Selamat datang Bang Mongol di podcast NTMC. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di podcast NTMC. Terima kasih juga sudah ngundang Mongol ke sini. Iya, kembali kasih. Oh, kembali. Oke. Kabar gimana kabar? Kalau kabar sih sehat selalu. Puji Jadi Tuhan. masih aman terkendali semuanya. Pokoknya 86 pokoknya. Aman terkendali ya. Aman terkendali. Tadi kesini naik apa Bang? Mobil online. Mobil online. Iya. Emang lebih suka ya naik mobil online dibanding bawa kendaraan sendiri? Lebih nggak ribet. Online set sampai udah. Iya, betul sekali. Yang kedua lebih murah. Lebih murah. Iya. Karena kalau pakai mobil sendiri kan takut ngetem, mampir di mana, tahu-tahu belanja habis. Iya, betul sekali sih. Itu juga sekalian ibadah nggak sih? Karena kayak Iya. ngasih Berbagi begitu Betul, kan? betul. Iya, setuju. Ini aku mau nanya nih Bang, dan mungkin ini juga menjadi pertanyaan daripada sahabat NTMC yang lain. Oke. Kenapa nama daripada Bang Mongol ini dinamakan sebagai Mongol Stres? Padahal kan kalau yang lain nih lebih memilih untuk tidak stres. Ini malah dijadikan nama panggilan. Oke, kalau SMP namanya beda, dipanggilnya Takeshi. Takeshi, SMP. Nah itu kan dulu ada tuh yang film Oshin. Osin, ya. Kan punya anak Takeshi, nah kurus iya. kayak Mongol gitu. Terus pas di SMA itu muncullah film Mandarin tuh yang judulnya The Color Heroes. Nah di situ tuh yang Andi Lau, yang Oh, Yoko gitu-gitu ya. Ada salah satu karakter tuh namanya Raja Mongol. Raja Mongol. Nah mirip banget sama Mongol, dipanggil langsung Mongol dari Kapun kap, kopcai. Sudah dipanggil Mongol sampai sekarang. Sampai Tambahan stres itu 2011-12an. Oh, baru. Gara-gara stand up di satu mall. Waktu itu Mongol masih latah. Oh, Lata dulu. Dikagetin. Oke. Nah, keluarlah yang jorok itu. Itu sementara stand up dan banyak orang yang lihat. Oke. Jadilah dibilang memang stres nih anak. Jadilah Mongol stres. Oke, jadi Lalu yang kedua karena selama karir 10 tahun aku nggak pernah pakai kacamata di mata, nggak pernah pakai kacamata. Terus pakai kacamatanya di mana? di kepala. Di kepala. Oke, Karena oke. yang minus otaknya bukan matanya, gitu. Ya astaga. Jadi saya tuh minus otak bukan mata. Oh, sekarang bagaimana? Otak ya, ini masih? ditaruh di atas. Takutnya kita hari ini podcast banyak dipotong. Dikat ya gitu. Iya. Kalau Bang Mongol sendiri ini dari Manado ya? Saya asli dari Manado, mama suku Sange. Kebetulan saya juga asli Manado. Wow, nah. Jadi sebenarnya kita ini adalah Kawanua. Kawanua. Pantesan kecantikannya ada maksimal ya. Memang kalau sama cek-cek Sulawesi itu hati-hati. Oh iya itu, Bukan sekali main. kedip habis hidup lo. Jadi kalau misalkan kayak kita nih Kak,
pakai bahasa Manado sedikit nggak apa-apa ya kan? Boleh banget, boleh banget. Melestarikan budaya bahasa, iya kan? Betul, karena sesuai dengan program pemerintah adalah kita harus bangga jadi bagian dari Indonesia. Iya, Jadi betul. saya setiap kali manggung di daerah, saya mempelajari beberapa bahasa daerah. Jadi kalau manggung Indonesia Timur, bahasa Manado, Ternate, Sunda, Papua, Kupang, semuanya kita kuasai. Jadi di saat kita tampil di daerah ya kita setidaknya masih bisa berbahasa daerah lebih enak. Iya sih, betul sekali. Daripada Biar- liburan ke luar negeri ketemu bule dia nanya kita mau yeah I think ini mana ini. bingung mikirnya Saya ya. di Australia Iya. saya begitu. Selesai I agree with you. Oh yeah? Why? Bertanya sama temen bahasa Inggrisnya. Ya, ampun gue juga nggak tahu. Sorry sir, maybe I want to go to toilet. Oh, menghindar gitu Menghindar ya. dengan bilang mau ke toilet. Ke toilet. Selesai. Karena kita cetek bahasa Inggris gitu gue. Berarti kalau misalnya kayak mau liburan begitu Indonesia lebih sejati. lebih suka. Saya adalah stand up comedian yang selalu meminta warga negara Indonesia berlibur di negara sendiri. lebih. Lu pingin pasir putih nggak usah ke Hawaii. Mm-mm. Sulawesi Utara provinsi dengan pasir putih terbanyak di Iya, Indonesia. betul. Bali pasir putih. Mm-mm. Papua pasir putih. Ternate ada Morotai pasir putih. Ngapain kita ke Hawaii? Yes, betul. Lu sampai di Hawaii cuman gara-gara itu payung warna-warni. Lu bawaan diri aja payung di rumah nih. Ya kan pinjam aja tuh anak-anak no yang ojekan payung. Ini gua beli sama lu 10.000. Terus pasang sendiri deh. Setuju. Jadi maksudnya gini, betul. saya lebih mencintai Indonesia kenapa? Karena 34 provinsi punya sumber daya alam, punya behave yang keren untuk kita selidiki. Jadi mending Indonesia. Iya, Kedua, betul. Oke. menggunakan mata uang yang sama. Iya, Nggak jadi harus nyari-nyari money money changer. changer, ribet Ya. cari-cari itu Yang memang. kedua, makanannya sama. Iya, selera orang-orang Ya, kalau Indonesia. kita ke luar negeri mumet nyari rumah makan Padang. Iya, setuju. Setuju Iya sekali. kan, kalau Iya, nggak betul. disuruh makan roti. Nah, saya Iya. orang Manado itu kan kami di Manado itu roti cuma buat orang ibadah gereja, ibadah rumahan, Iya, betul. baru buat smokol. Smokol itu sarapan pagi. Sarapan pagi, smokol itu bahasa Belanda. Nah ini di Prancis, roti. Gue tanya sama, ada nasi padang nggak daerah sini? Ada nasi goreng gila kek nasi goreng? Ya bang nggak ada. Mending Indonesia. Iya, Lu ke jelas. Padang, ya kan nongkrong di bawah jam gadang. Emang cuma Inggris doang punya jam gede? Kita juga punya ya. Padang, Padang, ada. Cuman betul. kan beda, Inggris nyala semua, kalau Padang kadang ada yang mati. Wajar. Cuman kan apa enaknya? Di bawah ada nasi pakai teri, pakai jariang. Teh. sadis sekali Bapak itu. di surga kiamat juga datang, kita juga nyantai dulu. Tunggu Katanya dulu. duluan ya, kayaknya ambiar kok panggilannya. Lebih indah. Iya, betul sekali sih. Begitu. Berarti lebih memilih liburan di Indonesia Indonesia sejati. daripada Betul. setuju. Oke. Setidaknya kalau kita berlibur dalam negeri, devisa Indonesia bertambah, UMKM-nya bergerak. Nah, ini mau tanya nih, Kak. Jadi dulu sebelum stand up comedy itu pernah menjadi manajer artis. Gelandangan dulu. Gelandangan dulu. Ya, Tuhan kita kasih langsung yang- dulu tuh di Jakarta. Jadi dari Manado, gua masih ingat banget naik kapal Lambelu, ekonomi dek 2. Di otak gua waktu itu kalau ini kapal tenggelam yang paling pertama mati pasti yang di dek ini. Karena udah gak bisa kabur ke atas, kapal kembali. Jadi selama perjalanan dari Bitung sampai ke Jakarta, gua di atas terus. Di atas. Iya, gua nggak mau di dek. Gue nggak mau dibawa karena gue pikir-pikir ini kalau Titanic 2 kan pecah. Ini kalau dia kebalik begini, wassalamualaikum, kita nembus ketemu iu. Jadi malah di atas ke Jakarta jadi route manager. Kan kalau dunia Manager. entertain tuh ada manager, bawahannya route manager, baru ada personal assistant, gitu, baru RT. Yang RT. rumah tangga. Oke. Nah, Mongol pertamanya dari road manager ngurusin pekerja. Kalau artisnya mau show keluar kota, Mongol yang urusin baik dari mic, sound itu semua sampai ke GR-nya dan sebagainya. Itu artisnya Manager siapa? kan hanya untuk menandatangani Oke. pelunasan kalau sudah lunas 1 hour before show atau 3 hours before show Oke. atau begitu. 1 day before show. Jadi kalau Sabtu show, hari Jumat udah lunas. Nah, lama-lama Mongol ditarik sama artisnya jadi asisten pribadinya. Itu artisnya siapa, Kak, kalau boleh tahu? Enggak usah disebut, Oh, nggak usah disebut ya? nggak bayar kan? Oh, Nggak bayar. Nggak bayar. iya saja. Tapi yang pasti adalah ada seorang artis dari sebuah ajang
pencarian bakat. Pencarian bakat. Iya. Nah, kalau stand up comedy, Bang Mongol ini kan 2011 stand up comedy angkatan pertama. Iya. Dan termahal Sampai di Indonesia. Iya. Wah, luar biasa ini. Saya Keren masih- sekali nih. Kemarin by Zoom masih stand up 2 acara. Oke. Acara kampus Esa Unggul, baru acara perusahaan cyber. Kalau hari ini syuting di sini, Nanti MC. malamnya syuting horor. Oh, nanti malam nih. Besok ulang tahun, jam 2 masak. Jam 2. Iya, uji Mongol masak-masak. Oh, oke. Oh, Jam full ya. 7 manggung lagi by Zoom. Oh, puji Tuhan, banyak sekali. Besoknya ternyata. lagi Zoom 1 acara. Baru rencana mau ke Bali. Ke Balinya setelah Jadi pingin berlibur 2 hari. Kan sekarang semua stand up by Zoom. Otomatis kan tinggal modal bawa laptop, bawa tape, gitu. Iya, betul. Headset jangan ketinggalan. Taruh hotel, siang kita kelayapan ke pantai. Apalagi sekarang Mongol pingin teman-teman Indonesia tuh ayo vaksin aja dulu. Gitu ya, lu mau pakai Sinovac, AstraZeneca, kayak vaksin apa, mau Iya. TBC, mau apa, yang penting vaksin COVID yang paling utama. Iya, betul. Selesaikan 2 vaksin. Kalau ingin ke daerah-daerah yang mungkin sudah membuka wisata, satu yang harus diingat, PCR dulu. PCR, betul sekali. PCR, apalagi sekarang PCR udah murah. Iya, sekarang Kalau kan kemarin 900, sekarang udah 450-an. 450. Iya, betul. Ikuti aja, jadi selama kita menikmati liburan tidak tertekan. Iya, setuju. Tapi kan kamu kalau mahal, coy, daripada akhirnya kita udah opname. Tapi ya itulah yang harus kita sepakati bersama adalah ikuti rule yang sudah ditetapkan betul, pemerintah. Nggak usah protes, Karena itu sudah paling betul. Ya, Jadi kalau itu. misalkan kayak yang belum vaksin nih, vaksin aja. harus segera vaksin. Nggak usah, tapi kan itu kan ada barcode-nya, kamu itu ada hubungannya dengan penyesatan, dengan antikris, dengan inilah itulah nanti dajjal begini. Lah, orang lu beli celana dalam aja juga pakai barcode. Iya, betul. Iya dong. Sehebat apa sih sampai bisa bikin chip berbentuk air? Iya. Nah, ada beban tersendiri nggak sih Bang saat menjadi salah satu stand up comedy termahal nih? Kayak pas di panggung tuh takut nggak lucu. Sebenarnya kalau beban nggak ada. Kenapa nggak pernah ada beban? Karena sehari sebelum show pasti udah ditelepon, Mas udah lunas ya. Jujur aja. Orang bilang Mongol kayak gimana? Ya emang itu nggak jadi beban. Kenapa harus jadi beban? Iya ya. Selama kita mematuhi, saya kan terkenal sebagai the king corporate stand up comedy Indonesia. Mongol adalah stand up comedy pertama di Indonesia tampil di TNI Polri. Oke. Waktu itu acara Polda Metro Jaya bisa sambut Kapolda Metro Jaya Pak Unggung Oh, Pak Unggul. yang sempat jadi Kalemdikpol. Itu Bang Mongol yang stand up di situ. Saya pas masuk Polda Metro Jaya Mongol. Polisi ada tuh stand up kan? Ada. Ya kan ada beberapa teman, ada 3. Stand up itu keren. Boleh lu kan itu dari keresahan kita dijadiin sebuah materi. Tetapi tetap ingat, ini nasihat Mongol, kita kalau di komunitas boleh bocor, boleh ngomongin kelamin boleh, lu mau jorok keluar makian boleh. Iya, itu yang... Tetapi di saat di corporate ada rule yang menetapkan sama dengan di TV. Coba gimana? Rule Stand up-nya. pertama adalah patuhi undang-undang KPI, Oke. Komisi Penyiaran Indonesia. Nggak boleh rasis, no rasism, no sara, no porn, no politik. Oke. 4 ini harus pegang. Oke. Kalau Oleh sudah, sebab itu sampai sekarang gue masih laris di corporate karena 4 ini gue nggak pernah lewati. iya. Kalau gue bawa materi suku, gue bawa Manado karena gue orang Manado. Iya. Gue bawa materi agama, gue bawa materi agama Kristen, tetapi tidak menjatuhkan Tuhanku, Iya. tidak menjatuhkan ajarannya. betul. Ya Mongol mainin cuman kenapa ya doa tutup mata. Sedangkan di Senayan City pas lagi tutup mata ada yang hilang handphone. Iya dong? Ya kan? Nah gue cari di Alkitab, nggak ada perintah loh doa tutup mata. Nggak harus tutup mata Nggak ada, gitu ya. adanya disuruh tutup pintu dan jendela. Nah kenapa kita tutup mata gitu? Nah karena gue pernah ngalamin, ini materi stand up tuh, pernah ngalamin hidup di asrama. Oke. Nasi dan sayur ditaruh di meja, ikan dibagi-bagi. Nasi dan sayur ditaruh di meja, Ah, ikan dibagi-bagi. jadi ambil sendiri, Oke. tapi ikan dibagi-bagi. Kenapa begitu? Nah Mongol dapat ekor. Tuh, Hah? bunyi, mari kita berdoa. Tutup mata. Amin. Tadinya ekor, sekarang kepala. Loh, Ada yang nuker berarti kan? iya. Kenapa dituker?
Karena tutup mata. Jadi Mongol bawain materi itu di depan Kapolri, di depan Oh, Mongol yang tanya. yang ini oke. Gimana caranya Tuhan biar jangan hilang? Diajarin. Gimana? Ternyata di Alkitab ada kalimat berjaga-jagalah dan berdoalah. Jadi Mongol satu berdoa, satu berjaga. Jadi satu mata tutup, satu tetap Iya, melek satu gitu. buka. Jaga. Iya. Saya stand up pertama kali masih dari zaman Kapolri Pak BH dengan Pak BG. Baru mulailah ke Pak Kapolri Pak Tito. Nah, terakhir acara dengan Pak Kapolri Pak Tito itu waktu Ibu melakukan kegiatan Wanita Selam Indonesia. Oh, Selam Indonesia di Manado. Kan Mongol MC hari terakhir. Oke. Nah, baru ke Pak Kapolri sekarang. Pak Kapolri sekarang sudah pernah stand up comedy. Bahkan bisa sambut ke kabar reskrim Mongol Kabar yang reskrim. di PT IKA. Itu bagaimana Pak Kapolri? Tertawa enggak Kak pas itu? Ya tertawa lah, apalagi materi yang Mongol protes jangan pernah berdoa manggilin Tuhan suruh datang. oke. Kenapa? Karena kan Mongol dengan Pak Kapolri kan beriman yang sama, punya agama yang sama, maksudnya percaya Tuhan yang sama. Jadi Mongol kan masih gini, karena setiap kali Mongol ikut di gereja selalu manggilin Tuhan gitu, Tuhan hadirlah di tempat ini. Nah itu Mongol langsung buka mata. Karena gue pernah pelajari di Alkitab, kalau Tuhan datang kan kiamat. Iyalah, kalau Tuhan turun ke bumi ya selesai. Kan di agama Islam juga dibilang kan Iya. kalau Isa masih datang ketemu Imam Mahdi mengalahkan Dajjal, otomatis selesai nih dunia. Jadi maksudnya Mongol jangan dipanggil. Jadi kalau dia datang kita game over. Iya betul. Jadi kalau Mongol ada yang Tuhan hadirlah di tempat ini, gue langsung pulang. Jadi gue ngurusin anak gue dulu nih daripada biar masuk juga bareng-bareng. Iya juga ya. Iya juga ya. Nah, maksudnya Mongol, itulah komedi, itulah stand up. Jadi materi kecil dari keresahan dirimu, yang penting tidak menyinggung agama orang, Iya. tidak melecehkan suku orang, tidak melecehkan orang-orang, itu bagus. Itu justru akan menjadi stand up comedian yang akan diterima di all corporate. Baru yang paling terakhir adalah jangan sebut kompetitor. Kita Kenapa? diundang nih sponsor rokok ini. Jangan ngomongin rokok satu, dia gulung but pulang, gak jadi bayar lu. Oh iya sih. Betul. Ya iya dong. Betul. Kalau misalkan materi paling favorit yang biasa Tentang cowok KW. cowok KW, how? Kan sepatu ada original, ada KW-nya. Iya. Tas ori ada, KW, KW ada. Cowok juga ada. Ada Ada. yang ori, ada yang KW. Bagaimana Nah, itu tuh? materi paling itu pernah sampai dipraktekin. Ya tuh, teman-teman coba. polisi ya kan? Teman-teman polisi gitu atau teman-teman TNI atau di acara-acara mana gitu. Itu yang mau bilang. Jadi kalau Mbak Putri pingin cari tahu pacarnya normal atau tidak, Ori atau KW ya, gitu. coba bawa ke salon. Coba gimana tuh? Terus lakukan perawatan lebih dari sejam. Wow. Kalau dia anteng di situ, Patut dipertanyakan. pertanyakanlah dia. Karena cowok kalau nunggu ceweknya nyalon 10 menit dia gerah. Iya ya. Tapi kalau dia sampai duduk aja anteng, terus selesai dia bilang, yang alis kamu kurang cuy. Ditinggalin. Cuma cowok nggak normal ya kalau alis kurang cuy. Kalau misalkan ada tawaran job di masa pandemi sekarang itu bagaimana? Tadi kan sudah disebutkan tuh. Asal by Zoom. Kalau by Zoom mau gitu. Oke. Tapi kalau seandainya face to face on location boleh. Tapi mau ngasih syarat. Dalam tempat tersebut cuma 50 orang. Oh, nggak boleh lebih dari Nggak 50 orang, nggak mau gitu ya? Bukan soal nggak mau. Takutnya kalau ketahuan ada satgas yang dianggut IO-nya sama artis. Iya betul. Jadi mendingan Ya, nggak kita aman. preparing untuk ada term and condition yang harus dipatuhi bersama. Oh berarti selama masa pandemi ini terima tawaran job stand up comedy tapi Zoom gitu? Zoom. Via Zoom. Sekali off air. Di mana Ya tuh? maksudnya datang ke lokasi. Oh, Tapi oke. itu juga cuma diisi oleh 25 orang karena ada 6 meja bakar. Sekali selama pandemi ini? Yoi, coy. Cuma sekali? Sekali yang off air. Oh. Yang maksudnya datang. Yang datang Sisanya langsung? all by Zoom. Ketemu langsung gitu ya? Oh, oke. Soalnya kan Mongol punya mama, punya mami. Oh punya orang tua? Yang udah usia 78 Iya, tahun. harus- Kata pemerintah dan dokter bahwa usia itu usia paling Rentan. rentan kepapar. Betul. Jadi biar tidak
bermasalah, mendingan kita jaga diri, baru kayak Mongol kesini sendiri. Iya, Padahal iya. Mongol punya manajemen, punya manajer, root manager, asisten pribadi. Tapi Mongol selalu kesini sendiri, biar kita kan nggak tahu yang kita bawa imunnya lagi bagus atau tidak. enggak, iya Atau benar. yang hadir hari ini imunnya gimana. Kalau ternyata yang Mongol bawa salah satunya lagi inkubasi itunya, terus tahu-tahu dia cek kena Carrier. serombongan, kita langsung isolasi mandiri. Iya. Cuma kalau kita di sini sih Kak sudah aman karena sebelum ini kan kita antigen. Mongol ini tuh sering diundang stand up comedy di acara pemakaman. Kok acara pemakaman? Di pemakaman. Bukan sering, tapi pernah. Pernah. Jadi sebenarnya kasus pertama itu bukan diundang, datang melayat. Oh. Jadi di rumah duka Gatot Subroto sebelahnya RSPAD kan ada rumah duka, tuh sekarang jadi rumah duka Iya. Sentosa. Betul. Kita melayat, Datang. niat melayat. Lagi mau ngantri, mau ngomong turut berduka cita, atau MC lari-lari dia. Kita akan mendengarkan stand up comedy dari Iya. Mongol. Depan gua mati gua langsung lihat orangnya. Oh, Tuhan, Materi apa? orang mati. Aduh gimana nih? Tahu anaknya ngomong, tolong hibur ya Kak Mongol. Oh, oke. Kasihan mami. Ah. Mama tuh udah 2 hari nangis pingsan, Iya, ampun. pingsan. Terus tahu-tahu yang omanya ini ngomong, iya mau hibur ya, nanti oma transfer. Ih pas gue denger kata transfer, tengah gue langsung Itu materi stand up-nya bagaimana? apa itu, aja, Kak? gue juga bingung materinya. Pokoknya semua materi orang meninggal gue bawain, soal orang meninggal yang pakai jas, karena kebetulan Kristen. Heeh. Jadi total acara orang meninggal tuh udah 4 kali. Itu dan 4 kali itu stand up. Iya, terakhir itu di Subang. Nah, cuman dia agamanya Muslim, jadi bapaknya udah dikebumikan, udah dimakamkan. Nah, ini keluarga masih ngumpul di rumah pada makan-makan. Nah, Mongol disuruh Stand up. Stand up. Itu contohnya, Kak. oh lucu banget sampai Bagaimana, Kak? Coba, sampai Kak. ditambahin duit duit Tuhan. 5.000. Itu bagaimana itu? Ditambahin duit 5 juta buat duit tol katanya. Wow, coba Kak contoh bagaimana, Ya Kak? contohnya yang Mongol bawain tentang kalau di Manado tuh kalau orang mati kan selalu sepatu nggak dipakai. Kalau orang mati bukannya dipakai? Di Kalau Manado enggak, kan ada banyak sepatu cuma ditaruh di Oh sebelah iya, kaki, cuma iya. ditaruh. Iya, maksudnya Iya, itu. Tapi Ha. kan ditaruhnya ketuker. Oh gitu. Kaki kiri sepatu kanan, Heeh. kaki kanan sepatu kiri. Nah, Mongol tanya, kenapa nggak dipakai tante? Biar nggak berjalan. Biar nggak jalan-jalan. Itu kan nggak masuk di akal menurut gua. Udah meninggal dia mau kemana lagi, orang udah dicor. Iya Ini betul. kan kalau dia berani keluar meninggal lagi nih orang kepala. Terus gue bilang mendingan pakai. Karena takutnya nanti hari ketiga Tuhan datang di kuburnya, Hah? terus Tuhan bilang ikutlah aku. Dia bangun, sepatu gue mana? Tuker. Udah begitu sepatu semua pakai sepatu tali, talinya udah diikat. Jadi Jadi dia harus buka dulu. Iya betul. Pas Setengah dia mati. lihat, ya PR Tuhan banget. udah jauh. Dia baru mau pakai sepatu. Iya, mendingan Iya. pakai aja. Jadi biar apa ya namanya kalau Mongol bilang? Antisipasi biar gitu. Iya, takutnya Tuhan bener datang kan setidaknya lu langsung tinggal jalan. Ini ya kalaupun nggak dipakai, talinya jangan dikancing. Jadi, Iya, biar bisa. jadi orang pada ketawa Iya nggak sih. berhenti Ngakak gitu. sih ini. Sumpah. Ada lagi nggak sih, Kak? Yang materi daerah kalau orang meninggal tuh enak agama. Agama ya? Bagaimana Kalau itu? agama Muslim, Heeh. dia langsung dimakamkan secepat mungkin. Iya betul. Dan nggak boleh nangis teriak. Iya betul. Agama Muslim tuh nggak ada yang meninggal terus nggak ada. Nggak boleh meraung kalau bahasanya. Nah kalau kita yang di Manado, di beberapa daerah Indonesia Timur kalau ada orang meninggal kan bisa 4 hari. Iya. Nah itu pasti nangisnya tuh ketahuan nanti kayak kor. Yang paling lama nangis di acara orang meninggal tuh dengar dari suaranya. Kalau udah nah itu Oh, udah 4 hari. Selama itu berarti Udah jadi bass. udah nggak ada tenaga. Tapi kalau itu baru nyampe itu. Itu baru datang. Kemarin kita BA. Kok sekarang? Nah itu baru berarti. Tapi kalau yang udah 4 hari dia di situ deh. Jadi orang yang tidak nampak orang meninggal nggak berhenti ketawa. Jadi orangnya begini. Ini orang bener kayaknya stres. Bayangkan orang meninggal dibikin ketawa loh. Itu rumah duka.
2 ruangan VIP. Dua-duanya ada jenazah. Yang di sebelah ditinggalin peti mati sama lilin. Yang lain pindah ke sini. Kita pada ketawa nggak berhenti. Terus istrinya ngomong begini. Terima kasih saya Mongol damperin kan, mohon maaf ya kalau seandainya mungkin kurang lucu gini-gini. Istrinya ngomong begini, aduh makasih banget kamu Mongol tuh lucu banget. Oma sampai nggak berhenti ketawa dan mudah-mudahan apa yang Oma kasih cukup dan berkenannya Mongol ya. Amin. Terus Mongol bilang, hah Oma udah transfer? Udah, ini buktinya udah ditransfer, mobile banking, nggak usah sebut merek ya. Udah ini masuk. Mongol coba lihat nih 40 jutanya udah masuk. Ih Mongol kayak apa ya? Kayak cepet banget gua nyaut. Berarti Oma jangankan di sini, di kubur juga gua ikut. Tapi kalau kayak gitu Ada videonya gua ikut sampai ke kuburan di Karawang itu. Oh, ngikut ngantar itu ya? Anter dan mohon maaf ya, Putri Mongol duduk di mana? Mobil ambulans Mobil. bersama jenazah. Jadi nyampe di San Diego, teman-teman San Diego langsung pada ngumpul. Papanya Kak Mongol yang meninggal. Papanya Kak Mongol. Jadi mereka pas menampai ambulans, datanglah semua mereka turut berduka cita ya Bang atas meninggal ayahnya. Gue bilang bukan bapak gue, tapi Bang di mana-mana pasti salah satu anaknya yang menemani Jenazah. Iya betul. Nah ini kan cuman abang di ambulans. Berarti ini papanya Bang Mongol kan, gue bilang enggak 40 juta yang bikin gue duduk di sini. Tapi kan malah bagus nggak sih? Bisa nyalon bareng gitu loh, maksudnya kan sama-sama kan cewek tuh. Sama oma kan, sama omanya. Kalau sama Mongol mah enggak. Oh enggak. Enggak. Gue kalau pulang rumah tetap laki. Kalau kecuali saya adalah putra daerah dari Sulawesi Utara yang paling banyak main film sampai hari ini. Iya betul, tahu kita. Gitu. Iya. Dari 39 film yang Mongol bintangi, 7 Mongol jadi cowok. 32 Sisanya itu ya udah lah ya. Cong. Terus oma langsung bilang apa? Coba mana tutung nganapi mama pe mata. Oke. Nah, pas Suruh Mongol tutup matanya. ketutup. Oke. Mata mama ketutup, mata batinku yang kebuka.